akses ke sananya itu yang sebenarnya sulit gitu ya. Sebenarnya dana-dana sudah ada dari pemerintah gitu ya, tapi bagaimana dana itu sampai ke sekolah tujuan. Kalau niatnya itu memang tidak untuk pendidik, cara soal kurikulum yang berubah-ubah ya. Halo teman-teman muda-mudi yang ada di luar sana. Kali ini balik lagi di Temui Topik Muda-Mudi bersama saya Egi. Di episode kedua kali ini kita bakal ngebahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, kali ini kita udah punya narasumber kita, sekaligus mungkin teman diskusi kita ya, mungkin lebih enaknya gitu aja. Udah ada di samping saya sekarang, yaitu Bapak Raden. Hai, halo Egi, Halo apa Pak, kabar? kabarnya baik. Kalau Bapak sendiri kabarnya gimana Puji nih? Tuhan, Puji Tuhan, sehat. Oke, Pak, kira-kira nih teman-teman muda-mudi di luar sana belum tahu nih siapa sih Bapak Raden itu? Mungkin bisa Bapak memperkenalkan sedikit dari profil Bapak gitu. Oh ya, baik. Kalau untuk nama lengkap gitu ya, itu namanya Maraden Junius Arnoldus gitu ya. Dan pendidikan Pak gitu ya, itu S1-nya di Undana, S2-nya di UNS gitu. Setelah UNS. itu eh, mengajar di beberapa sekolah tinggi, kemudian mengajar juga di LP3I dan bekerja juga di LP3I sampai sekarang. Kalau boleh tahu kedudukan Bapak di LP3 ini sebagai apa ya? Untuk sekarang itu dipercayakan sebagai Head of Education. Head of Iya. Education. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, S1 Bapak ini kan di Undana, S2 Iya, Bapak betul. di UNS. Iya. Solo ya? Iya, Oke, UNS di Solo. Solo. Kalau boleh tahu Pak, ambil apa? Jurusan apa sih? Kalau di Undana dulu, Pak Raden ambilnya pendidikan ekonomi. Pendidikan Ya. ekonomi. Terus kemudian S2-nya pendidikan ekonomi juga. Pendidikan ekonomi juga. Iya. Oke, berarti Bapak emang mau berkecimpung di dunia pendidikan ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, Bisa dibilang Egi. seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak emang berkecimpung di dunia pendidikan ini udah dari kapan sih? Kalau mau dibilang sebenarnya dari tahun 2011 ya, waktu itu Pak masuk pertama kali di Undana gitu. Nah, itu Pak sudah mulai merasa tertarik tuh di situ dengan dunia pendidikan gitu. Jadi diajar ditambah lagi dengan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia gitu. Jadi ini kayaknya kalau jadi guru nih bagus nih gitu. Jadi mulai dari situ mulai menekuni di dunia Di pendidikan. dunia pendidikan. Oke. Mungkin Iya. Bapak juga punya uh, orang yang mungkin memotivasi Bapak untuk masuk di dunia pendidikan, atau siapa sih yang Bapak teladani dari atau Bapak lihat dari orang ini sehingga Iya. Kalau siapa yang Pak Raden teladani gitu ya, itu sebenarnya orang terdekatnya Pak gitu. Itu bapaknya Pak Raden. Bapak Begitu. Raden sendiri ya? Iya, bapaknya Pak Raden itu guru gitu ya kan. Ya. Jadi waktu itu diajaklah keliling-keliling kami di sekolah begitu ya. Terus wah ini bagaimana bertanggung jawab sekali nih ya kan guru melihat anak didiknya gitu ya dibimbing seperti itu gitu. Dan memang kemana-mana pasti dikenal kalau seorang guru seperti itu. Jadi Pak merasa bahwa ini kayaknya kalau jadi guru nih asik juga nih. Begitu. Egi. Oke, ini kan kita mau bahas nih tentang pendidikan di Indonesia. Karena Bapak berhubung juga emang Pak Raden ini udah lama banget berkecimpung di dunia pendidikan. Kita mau nanya-nanya sedikit nih ke Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan saran atau pendapat yang mungkin berguna buat teman-teman muda-mudi yang ada di luar sana gitu. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Boleh, boleh. Kita diskusi saja ya, Egi Iya, ya. kita diskusi saja. Oke, siap. Mau diskusi dari topik apa duluan nih, Egi? Lebih tepatnya pertanyaan kita kali ini lebih ke masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan kita yang pertama nih Pak, apa sih tanggapan Bapak tentang keterbatasan jumlah guru terampil di Indonesia? Gitu? Guru terampil ya. Sebenarnya kalau untuk guru itu banyak ya, Egi ya. Gitu. Bahkan di waktu Pak masih kuliah saja, wah itu lulusan yang paling diminati itu, gitu ya. Yang namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) itu banyak sekali. Lulusannya juga banyak, gitu ya. Nah,
Tapi kalau bicara soal kualitas profesional gitu ya, itu sangat sedikit kalau menurut Pak gitu ya. Karena memang ada yang beberapa itu masuk ke guru gitu ya. Mereka itu yang penting kuliah seperti itu. Bukan benar-benar niat, oke saya masuk di jurusan ini, ambil fakultas keguruan, itu lulusnya harus mengajar. Tidak. Tidak semua orang seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang masuknya itu cuma yang penting saya masuk gitu kan. Saya selesaikan pendidikan saya dapat gelar seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi tujuannya bukan benar-benar masuk untuk jadi guru mengajar, bukan, tapi masuk setelah itu oke kalau lulus saya dapat gelar dong, Dapat gelar seperti dong, itu. iya. Begitu ya. Jadi memang untuk membentuk profesional itu juga harus dari diri sendiri. Oke. Gitu. Kemudian ada satu program itu namanya PPG ya Gi. Itu namanya program profesi guru. Oh. Begitu. Nah, jadi sebenarnya program itu dibuat gitu ya, untuk ya itu tadi menanggulangi masalah itu tadi, kurangnya guru-guru yang profesional tadi. Begitu. Sebenarnya pemerintah sudah pikir sampai ke situ, begitu. Tapi bagaimana kita yang pengen menjadi guru menyikapi terkait dengan aturan-aturan seperti itu? Iya, karena memang ini juga tergantung dorongan dari dalam diri kita sendiri Yes, gitu. benar sekali, begitu. Jadi pemerintah sudah siapkan semuanya. Ya bagaimana kita menyikapi itu? Kalau memang kita pengen menjadi guru yang profesional, ambil pendidikan itu. Seperti itu. Kita dijamin akan menjadi guru yang profesional juga, gitu. Karena setelah lulus dari S1, kita dapat pendidikan lagi, profesi, gitu. Itu Pak Yakin bakalan dibentuk menjadi seorang guru yang benar-benar profesional, begitu. Luar biasa. Jadi emang ini menjadi guru memang bukan satu hal yang mudah ya buat teman-teman muda-mudi yang ada di luar sana yang mungkin ada juga yang menempuh dunia pendidikan ya. Dari salah satu teman-teman muda-mudi ini saran yang bagus banget dari Bapak Raden bahwa emang kalau kita mengambil ke dunia pendidikan bukan hanya sekedar kita bersekolah lalu kita mendapat gelarnya saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi lulusan guru yang memiliki keterampilan sehingga ketika kita mungkin mengajar ya Pak ya, Iya, kita betul bisa sekali. dengan bagaimana caranya murid-murid itu bisa senang gitu untuk datang sekolah, ayo Iya, belajar betul, gitu. betul gitu. Itu sangat-sangat dibutuhkan guru-guru seperti itu karena memang ini tugas penting kita sebagai muda-mudi buat ngebangun gimana Indonesia kita ke depannya gitu. Iya, betul sekali gitu. Jadi memang jadi guru itu memang panggilan jiwa seperti itu ya. Dan kalau mau dibilang berat, sebenarnya semua pekerjaan itu berat, Egi. Gitu ya, semua pekerjaan berat, tidak ada pekerjaan yang gampang gitu. Tapi kalau jadi guru itu asik sekali begitu kalau menurut Pak Raden ya. Dimana kita akan melihat orang itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa kamu harus seperti jadi A, B, C, tidak. Karena orang-orang itu unik seperti itu. Jadi keunikan itu yang membuat seorang guru itu bisa cepat berkembang gitu. Mereka tahu dari sudut pandang anak A seperti apa, sudut pandang anak B seperti apa, sudut pandang anak C seperti apa, gitu. Jadi memang guru-guru kalau dia semakin profesional, dia akan semakin tahu, semakin mengenal karakter dari peserta didiknya atau dari siswa-siswanya gitu. Dia lebih banyak kaya akan yang namanya pengetahuan terkait dengan sudut pandang seperti itu. Oke. Gitu. Jadi walaupun susah, tapi pasti ada ilmu di dalam situ. Gitu. Ini Gitu, sarannya Egi. bagus banget. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Pertanyaan berikutnya nih tentang sarana dan prasarana yang mungkin tidak memadai di Indonesia gitu. Ya. Kalau mau dilihat memang seperti itu ya kenyataannya, apalagi di daerah-daerah 3T gitu ya. Jadi memang akses ke sananya itu yang sebenarnya sulit gitu ya. Sebenarnya dana-dana sudah ada dari pemerintah gitu ya, tapi bagaimana dana itu sampai ke sekolah tujuan, nah itu yang harus perlu di istilahnya kayak dikontrol lagi lah begitu, supaya benar-benar dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah itu dapat tercapai gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang juga fasilitas itu semuanya kenyamanan ya. Jadi kalau kita berbicara soal kualitas pendidikan, memang salah satu yang mendukung itu selain guru tadi, itu juga ada yang namanya sarana dan prasarana itu, gitu ya. Bagaimana ketika seorang guru bisa mengetahui bahwa anak saya ini, gitu ya, dia punya cara belajar itu adalah dengan membaca seperti itu ya, dengan cara membaca. Nah, tapi apakah di sekolah itu menyiapkan buku-buku untuk dibaca?
gitu loh. Bener Gitu ya banget, kan? iya, Gitu. iya. Oh, anak ini dia itu cara belajarnya adalah dengan menonton sebuah video gitu. Di sekolah itu menyiapkan tidak gitu media untuk anak-anak bisa tonton seperti itu. Jadi memang sarana prasarana itu sangat penting gitu. Dengan adanya sarana prasarana itu cara belajar anak-anak dapat terpenuhi dengan baik, dan kalau cara belajarnya sudah sesuai itu pembelajaran akan lebih mudah diserap, dia mempunyai kemampuan yang lebih baik sih gitu. Berarti ini memang juga menjadi salah satu tugas seorang pengajar untuk bisa mengetahui nih kira-kira anak ini dia berpotensi di bidang apa atau cara untuk mengajar dia seperti apa. Jadi memang tidak tergantung sepenuhnya ke satu prasarana aja gitu. Oh iya, jelas pastinya seperti itu, Egi gitu ya. Jadi pastinya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu cara belajarnya mereka seperti apa gitu. Makanya yang tadi itu kalau guru-guru profesional pasti mereka tahu gitu ya, bagaimana cara mengetahui anak ini belajar dengan cara apa, dengan menggunakan media apa, sarana prasarana seperti apa gitu. Bahkan dengan sarana prasarana yang terbatas gitu ya. Seorang guru profesional bisa menciptakan yang namanya media pembelajaran. Begitu. Media pembelajaran gunanya apa? Ya untuk tadi itu mendukung sarana prasarana itu. Jadi kalau memang anak ini sukanya nonton video gitu ya, apakah guru itu bisa melakonkan atau menjadi peran di situ yang ditonton oleh peserta didiknya tanpa adanya sebuah layar TV yang besar seperti itu kan, gitu. Atau tanpa sebuah layar monitor yang besar gitu, tapi anak-anak sudah bisa menonton, oh seperti ini loh gitu. Akhirnya dengan cara seperti itu mereka bisa menangkap atau ilmu-ilmunya itu masuknya lebih gampang begitu. Oke. Eh, ini menarik ya, karena memang akhirnya kita tahu bahwa ternyata tugas seorang pengajar itu bukan hanya sekedar masuk ke kelas Ya, dan mengajar gitu. ya Tapi betul. seorang pengajar juga harus mampu untuk mengerti gimana sih anak ini bisa belajar, gimana sih anak ini cara maunya untuk belajar itu gimana gitu. Betul sekali, Emang betul. ini jadi teman-teman muda-mudi yang di luar sana yang mungkin berpikir bahwa sebagai pengajar itu ya cuman sebagai seseorang yang ngajar gitu doang, itu salah banget gitu, karena emang ini seorang pengajar punya tanggung jawab yang besar banget untuk mengerti sifat seseorang, itu juga penting banget gitu. Dan kita lanjut ke pertanyaan kita yang berikutnya. Kita mau tanya nih Pak tentang mahalnya dana pendidikan gitu, karena ini memang terlebih lagi mungkin ada di perguruan tinggi, lebih tepatnya banyak banget anak-anak yang berhenti karena memang tidak mampu lagi untuk membayar pendidikan mereka gitu. Sedangkan Bapak sendiri nih udah S2 dan emang melanjutkan S2 di Solo ya Pak ya? Iya, melanjutkan Nah, S2 di Solo. Mungkin betul. bisa nih ada sedikit tips dan trik dari Pak untuk bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan kuliah dengan mungkin keterbatasan ekonomi dari keluarga kita, atau mungkin gimana sih cara Bapak waktu kuliah mengatur keuangan Bapak gitu. Oh, begitu ya. Kalau kita bicara soal ini biaya pendidikan ya, sebenarnya mahal dan tidak itu relatif begitu ya. Kita tidak bisa melihat dari sudut pandangnya kita bahwa itu adalah mahal atau itu murah seperti itu ya. Tapi kalau mau dibilang gitu ya, pemerintah sebenarnya juga sudah mengetahui akan hal itu gitu ya. Makanya sekarang ada yang namanya program Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Gitu. Banyak sekali beasiswa LPDP gitu kan. Banyak sekali beasiswa. Pemerintah daerah pun juga punya beasiswa pendidikannya ya kan. Nah, itu terbuka untuk umum gitu. Jadi kalau memang niat kita mau belajar gitu ya, itu sebenarnya biaya bukan jadi hambatan seperti itu. Waktu Pak dulu waktu belajar gitu ya di S2 gitu ya. Itu Pak pergi Pak minta izin ke orang tua gitu ya. Saya pengen lanjut pendidikan gitu ya. Dan memang puji Tuhan waktu itu orang tua Pak ada berkat gitu untuk melanjutkan Pak ke sana gitu. Nah, kalau seandainya waktu itu Pak ke sana bukan untuk niat belajar gitu ya. Pak tidak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Tapi memang niat Pak adalah orang tua sudah kasih biaya pendidikan, saya harus selesaikan seperti itu. Begitupun juga dengan
anak-anak sebenarnya yang dapat beasiswa gitu ya. Kalau seandainya orang-orang itu berpikir bahwa oh saya dapat beasiswa dari sini nih gitu ya. Berarti saya harus bertanggung jawab menyelesaikannya gitu ya. Karena ini adalah amanah sebenarnya seperti itu. Berarti Gitu. ini sebenarnya kembali lagi ke anak-anaknya sendiri ya gitu ya. Iya, betul. Karena mau sebesar apapun dana yang mereka punya, kalau memang tidak dikelola dengan baik, memang karena tidak niat untuk bersekolah, ini bisa menjadi inilah yang menjadi kendala gitu. Ya, betul gitu. Itu juga menjadi kendala gitu. Kita punya uang yang banyak gitu kan. Itu yang tadi Pak bilang relatif gitu ya, mahal atau tidak gitu. Di sini sekian juta, di sini sekian juta, di sini cuma berapa ribu gitu ya kan. Tapi kalau niatnya itu memang tidak untuk pendidikan, untuk belajar, ya sama saja. Masalah itu juga masalah biaya itu adalah masalah klasik menurut Pak Raden gitu ya. Menurut Pak Raden masalah klasik. Kalau tidak mau pendidikan pasti orang-orang bilang pendidikannya mahal gitu. Atau kalau mereka memang tidak mau di sekolah itu mereka bilang terlalu murah, pasti kualitas pendidikannya seperti ini. Atau yang di sana terlalu mahal, saya tidak punya uang. Gitu padahalnya belum tentu seperti itu. Karena kualitas bukan hanya dilihat dari salah satu faktor penentu memang masuk gitu ya bahwa harga itu menentukan kualitas. Iya. Tapi itu hanya menjadi salah satu faktor saja. Tidak bisa karena itu kita mengeneralisasikan semuanya. Karena memang masih Gitu. banyak faktor-faktor mendukung lainnya gitu. Betul sekali. Gitu. Masih banyak sekali faktor-faktor pendukung yang lain. Gitu. Jadi mahal dan tidak itu relatif kalau menurut Pak Raden, dan kalau kalian mau lanjutkan pendidikan, kalau kalian mau berpendidikan, ya silahkan seperti itu. Gitu. Jadi niatkan dulu lah kalau memang mau lanjut pendidikan, mahal atau tidak itu urusan nanti. Kalau merasa bahwa saya sanggup membagi waktu sambil kuliah, kenapa tidak sambil kerja? Seperti itu. Oke. Pak Raden juga dulu pernah gitu ya, bahwa wah ini orang tua main kirim-kirim uang terus nih, sekali-sekali kerjalah begitu ya. Ya walaupun cuma sebulan tapi lumayan lah gitu. Setelah itu Pak Raden sudah fokus untuk menulis tesis waktu itu. Oke, jadi ini memang teman-teman muda-mudi ini memang kita kalau kuliah itu memang benar-benar butuh niat ya Pak, karena memang seperti kata Bapak Raden, mahal atau tidak itu urusan nanti. Gitu. Iya. Karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan aja gitu. Betul. Bener banget ini. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap Egi. Ini kita bakal ngebahas nih tentang tanggapan Bapak tentang mutu pendidikan di Indonesia yang hampir relatif rendah gitu. Oh begitu ya, mutu pendidikan ya. Mutu pendidikan itu sebenarnya diukur dari kemampuan seseorang untuk bisa, Pak bilang, bisa mengerjakan beberapa soal-soal ya, bisa dibilang ya tes potensi akademik, begitu ya, tes kecerdasan, tes intelektual, seperti itu, gitu ya. Jadi memang untuk menjadi yang unggul gitu ya, itu harus dipersiapkan yang tadi itu, guru-guru yang profesional, sarana prasarana gitu ya. Sarana prasarana ini tentunya harus didukung dengan yang tadi biaya itu gitu kan. Memang tidak menentu biaya, tapi kan dia menjadi salah satu faktor di situ. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian itu yang akan menciptakan yang namanya lingkungan yang bisa menciptakan pendidikan kita itu menjadi unggul. Seperti itu. Kita bisa membuat beberapa rancangan-rancangan gitu ya di satuan pendidikan seperti itu. Kurikulumnya seperti apa gitu ya. Kita sudah punya panduan dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Kita sudah punya panduannya, jadi akan lebih mudah begitu. Kita sudah tahu bahwa arah pendidikan kita itu kemana sih gitu ya. Kita sudah tahu gitu, pendidikan formal, pendidikan non formal seperti apa arah tujuannya, pendidikan vokasi itu seperti apa arah tujuannya, kita juga sudah tahu itu. Jadi bagaimana kita hanya tinggal menerapkan, selaraskan tujuan kita, pasti Pak yakin kita akan menciptakan satu generasi yang unggul seperti itu. Nah kalau menurut Pak sendiri nih, kurikulum, kita tahu nih kurikulum pembelajaran di Indonesia tuh seringkali berubah gitu. Menurut Pak itu bakalan efektif nggak sih, atau justru bakal ngebuat murid-murid itu jadi kesusahan gitu? Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya, kalau dari Paran ini bicara soal kurikulum yang berubah-ubah ya. Menarik nih Egi gitu. Jadi memang waktu itu tahun 2011 ya kurikulumnya apa, 2013 kurikulumnya apa, sekarang kurikulumnya apa begitu ya. Tapi kalau menurut Pak gitu ya,
memang kita sedang mencari satu formula yang baik gitu ya, mencari satu formula yang baik gitu. Jadi ketika dicoba gitu ya, ketika dicoba dan kurang berhasil gitu ya, itu bukan berarti diganti gitu. Sebenarnya cuma dimodifikasi seperti itu. Ya, mulai dari kurikulum terdahulu sampai dengan sekarang gitu ya, itu dimodifikasi sih begitu. Dengan berkembangnya sekarang kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka sekarang yang anak-anaknya itu belajar sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu aja. Dan itu Pak rasa akan lebih baik ke depannya. Ngomong gitu. Jadi memang terkesan bahwa ganti pemimpin, ganti kurikulum. Iya. Tapi kalau Pak tidak gitu ya. Itu merupakan satu proses menuju kesempurnaan kalau menurut Pak. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau menurut Bapak sendiri itu tidak menjadi masalah ya Pak ya, karena memang bagaimanapun sebenarnya pemerintah Indonesia itu berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Betul sekali. Karena mengingat kembali anak-anak muda yang ada di luar sana ini bakal jadi penerus bangsa Indonesia ke depannya gitu. Iya, betul. Nah, kita sebelum sampai di pertanyaan terakhir nih Pak, kita mau ngobrol-ngobrol, kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai dulu deh sebelum sampai di pertanyaan terakhir gitu. Kalau boleh tahu nih, Bapak sekarang bekerja di mana sih? Ya di LP3I. Oh, Bapak bekerja di LP3I. Kan tadi kan sudah Head of Education di LP3I ya. Gimana sih? Kok lupa? Sengaja lupa ya? Sengaja. Ditanya aja, Pak. Oh iya, ya baik. Kalau tahu kan teman-teman muda-mudi yang di luar sana tadi mungkin udah lupa gitu. Apa mereka nontonnya sudah di tengah ya? Ya gimana? Nah, ini kalau boleh tahu Head of Education itu tugasnya sebagai apa sih? Head of Education ya tugasnya itu memastikan proses pembelajaran di LP3 itu berjalan dengan baik, gitu, sesuai dengan SOP-nya. Gitu. Kalau core kita adalah pendidikan vokasi, seperti apa sih vokasi itu? Gitu. Mulai dari pengajarnya kita harus bentuk dulu, terus kemudian siswanya itu harus seperti apa, kurikulumnya seperti apa, kemudian setelah dari menempuh pendidikan harus bagaimana, begitu. Outputnya apa, gitu ya, outcome-nya apa, seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan dan itu yang dikerjakan oleh Departemen Pendidikan di LP3I. Kalau jabatan head of-nya untuk mengontrol itu semua, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi memang ini LP3I ini memang memikirkan bagaimana siswa-siswi yang mau masuk di sini itu bisa dengan menjadi lulusan terbaik gitu, dengan mengatasi masalah-masalah yang ada gitu ya. Ya, kalau kita LP3 itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana pendidikan itu dapat memecahkan masalah sekarang, yaitu angka penganggurannya itu tinggi seperti itu ya. Jadi memang kita itu melatih bagaimana sih anak-anak ini supaya setelah dilatih mereka bisa bekerja begitu ya, bukan setelah dilatih dilepas begitu ya. Gitu. Jadi memang lebih ke arah itu. Jadi makanya tadi soal kualitas pengajar, ya kualitas guru tadi di awal gitu ya, bahwa memang kita itu lebih menekankan kepada praktisi. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti pada saat keluar itu mereka sudah terbiasa dengan dunia kerja itu ternyata seperti ini. Karena apa? Mereka dapat gambaran-gambaran dari pengajar-pengajar praktisi. Kemudian untuk mendukung supaya mereka profesional gitu ya, kita itu juga adakan yang namanya uji kompetensi seperti itu. Itu uji kompetensi memang harus kita lakukan gitu, karena dari pengajar sampai peserta didiknya itu semuanya harus kompeten. Karena memang dunia kerja sekarang butuh orang yang kompeten seperti itu. Berarti lulusan-lulusan LP3I itu dipersiapkan untuk sebagaimana seperti apapun itu mereka siap untuk menghadapi dunia kerja. Ya, kita melatih mereka supaya mereka itu siap di dunia kerja seperti itu. Jadi mulai dari pengajarnya tadi, kurikulumnya, sarana prasarananya seperti apa. Nah itu semua menjadi satu kesatuan supaya kita bisa memecahkan masalah yang namanya pengangguran tinggi, gitu ya. Nah itu dengan begitu kita bisa menekan itu, gitu. Oke, karena menyangkut tentang siswa-siswi yang di LP3I, saya juga mau tanya nih, ini menyangkut dengan siswa-siswi Indonesia yang dimana ini juga menjadi pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana? Jadi pertanyaan terakhir kita tentang
bagaimana dengan minoritas kelompok difabel gitu atau orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, karena memang di Indonesia sendiri mereka memang terkadang memang kesulitan untuk mendapat pendidikan yang layak gitu. Kalau dari Bapak sendiri Ya, bagaimana? kalau ini waktu itu Pak pelajari waktu di S2 gitu. Ini terkait dengan pendidikan inklusi gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga sebenarnya harus mendapatkan pendidikan yang sama seperti kita anak orang-orang yang memang tidak membutuhkan tidak berkebutuhan khusus seperti itu ya. Jadi memang uh, harus dapatkan hal yang sama gitu ya. Nah ini memang belum bisa diterapkan, bukan belum bisa diterapkan sih. Sebenarnya sudah ada sih beberapa sekolah yang menerapkan tapi tidak banyak. Akhirnya kita menganggap bahwa belum diterapkan. Padahal sebenarnya sudah ada yang menerapkan akan hal itu gitu ya. Tentunya dengan berbagai itu tadi perancangan-perancangan kurikulum tadi seperti apa begitu. Itu tergantung dari masing-masing uh, apa sih yang menjadi outputnya gitu. Nah kan pemerintah juga sebenarnya sudah menyiapkan itu kan gitu. Yang namanya sekolah luar biasa seperti itu kan. Pemerintah juga sudah siapkan, pemerintah sudah memikirkan sampai sejauh itu gitu ya. Hanya memang sekali lagi bagaimana kita menggunakan atau kita menyikapi apa yang sudah tersedia seperti itu oleh pemerintah gitu ya. Memang pemerintah pastinya sudah menyiapkan itu semua, bagaimana kita menggunakannya gitu ya, dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin supaya tujuan pendidikan kita itu bisa tercapai seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau dari LP3I sendiri, apakah anak-anak yang seperti ini apakah bisa untuk diterima di LP3I atau bagaimana? Karena memang ini jadi salah satu hal yang memang sulit ya untuk, karena kita tahu memang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga agak sulit untuk diajar gitu. Kalau dari LP3I sendiri, Ya, kalau kita sekarang mencoba untuk akan hal itu, kita mencoba. Jadi memang kita harus memikirkan sekarang itu kita lagi memikirkan bagaimana sih cara bisa tidak kita masuk ke pendidikan inklusi seperti itu, gitu ya. Kira-kira yang berkebutuhan khusus seperti apa, gitu ya, yang lebih bisa kita maksimalkan seperti itu. Jadi di LP3I sedang merancang akan hal itu. luar biasa ya. Memang LP3I ini hadir dengan penuh banget solusi, memecahkan banyak banget masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau boleh tahu nih Pak, sistem di LP3I itu seperti apa sih sistem pembelajarannya? Lalu sarana prasarana yang ada di LP3I itu seperti apa sih? Ya, kalau untuk di LP3I ya kita pembelajarannya memang kurikulumnya kita buat tidak lama gitu ya, cuma 2 tahun kita belajar karena memang itu sudah sesuai dengan hasil sharing kita dengan dunia usaha dunia industri gitu ya. Bagaimana pendidikan kita itu lebih berfokus pada keterampilan seperti itu. Jadi kita teori sedikit aja, setelah itu dari teori kita akan praktek gitu ya. Dari teori yang sedikit itu kita akan lebih banyak ke prakteknya seperti itu. 2 tahun gitu ya, karena memang kita mengejar supaya anak tidak terlalu lama di dunia pendidikan karena akan lebih baik ketika mereka lulus itu dengan usia-usia produktifnya gitu. Lalu bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di LP3I? Apa yang mungkin sudah disiapkan oleh LP3I untuk siswa-siswi lulusan SMA, SMK atau MA atau yang sederajat untuk masuk di LP3I itu, kira-kira apa sarana dan prasarana yang dijanjikan oleh LP3I untuk anak-anak ini gitu? Kalau kita di LP3I yang pertama adalah ruang belajar mereka itu harus nyaman. Seperti itu. Suhu ruangan pasti kan mempengaruhi Iya, belajar ya kan gitu. sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kita sangat memperhatikan suhu ruangan itu, kemudian gampangnya fasilitas informasi gitu. Informasi dapat dengan mudah, artinya akses internetnya lancar seperti itu kan, baik-baik saja gitu pada saat diakses pengen cari informasi apa, gampang sekali untuk kita dapatkan seperti itu. Kemudian teknologi-teknologi juga sudah kita beberapa kembangkan dan kita sisipkan dalam pembelajaran-pembelajaran itu. Seperti itu. Nah, Pak, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Oke, boleh, baik. boleh nggak nih? Satu lagi aja. Ya boleh. Gimana nih menurut Bapak atau tanggapan Bapak soal isu-isu yang akhir-akhir ini lagi
gempar banget nih di NTT. Oh gitu ya. Isu ya. Iya. Yang terkait pendidikan itu ya. Iya, terkait pendidikan. Agak berat sih. Agak berat ya. Iya memang, tapi kita lihat dulu tujuan utamanya apa, gitu ya. Kan kita sudah dengar-dengar lah gitu ya bahwa tujuannya itu semuanya untuk membuat SDM kita itu unggul seperti itu kan. SDM unggul itu harus dilakukan seperti apa gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu caranya seperti itu. Dari yang tadi perbaikan kualitas guru tadi, sarana prasarana juga harus diperhatikan gitu ya kan. Kemudian biaya pendidikan tadi gitu yang tadi kita sudah bahas di depan. Nah, mungkin salah satunya adalah itu. Gitu ya. Artinya bisa jadi dengan diterapkannya itu gitu ya, itu menumbuhkan jiwa kedisiplinan seperti itu. Ya, jadi kita harus lihat kembali dulu tujuan awalnya itu apa gitu ya. Ya pro dan kontra pasti ada lah gitu ya. Pasti Dan memang ada. banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang kurang setuju dengan hal itu karena kalau sudah merubah itu berarti ekonomi berubah ya kan, kebiasaan juga berubah seperti itu ya, dan itu akan merubah sekali banyak hal. Jadi kalau menurut Pak gitu ya, harus ada uji coba, trial and error pasti ada gitu. Jadi pastinya kalau kita di dunia pendidikan itu harus dicoba dulu kan gitu. Kalau kita hanya berandai-andai tidak akan bisa gitu. Jadi harus dicoba dulu gitu ya. Jadi bagus, kalau tidak jadi tolong dipikirkan cara yang lain seperti itu ya gitu. Nah itu akan lebih bijak lagi dalam membuat keputusan itu seperti apa, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil juga itu pasti sudah dipikirkan terlebih dahulu. Ya itu mungkin menurut pandangannya Pak Raden ya, seperti itu ya. Oke, mungkin kita untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini aja, Pak. Terima kasih banyak buat saran-saran yang udah Bapak kasih banyak. Sama-sama Egi gitu. Terima kasih banget buat kerjasamanya Terima kasih kali sama-sama. ini, dan semoga Bapak tetap sehat-sehat selalu. Amin, ya, Pak. amin, amin, amin. Oke, buat teman-teman muda-mudi yang ada di luar sana, mungkin cukup sampai di sini aja buat episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe Temui, jangan lupa juga buat like, comment, dan share buat teman-teman muda-mudi yang ada di luar sana, biar makin banyak lagi anak-anak muda yang ada di luar sana yang bisa termotivasi lewat konten-konten kita kali ini. Dan jangan lupa buat saksikan lagi konten kita berikutnya, karena pasti konten kita yang akan datang bakalan lebih seru lagi, bakalan lebih menarik lagi, bakalan ada banyak banget narasumber yang bakal hadir di Temui Topik Muda-Mudi. Buat teman-teman muda-mudi ada di luar sana, salam muda-mudi.